Beberapa hari yang lalu, Facebook ngeluarin fitur baru guys. Fitur monetisasi jenis baru lagi, yang tentunya ini bikin para kreator itu bertanya-tanya, ini fungsinya buat apa? Nah, by the way, aku tuh ngeceknya baru kemarin ya, pas aku buka dashboard gitu kan, tiba-tiba udah ada itu tuh di fans page aku. Tapi mungkin Facebook ngeluarinnya itu udah dari beberapa hari yang lalu ya. Soalnya pas aku cari-cari, itu udah ada kayak kreator yang ngebahas dari beberapa hari yang lalu gitu loh, mengenai monetisasi jenis baru ini. Dan kali ini aku mau ngejelasin ke teman-teman ya, dari yang udah aku pelajari selama kurang lebih sekitar 24 jam ini. Kira-kira monetisasi etalase creator ini ya, namanya etalase creator gitu kan. Ini nih monetisasi yang seperti apa sih, dan kayak gimana cara kita bisa memanfaatkannya gitu. Aduh, lihat nih kucingku guys, manjanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke penjelasannya, dan kita pindah sekarang ke mode rekam layar, masuk ke dashboard fanspageku. Ini dia. Oke, ini aku udah di dashboard fanspageku, dan langsung aja kita klik nih ya, etalase creator di sini yang bertuliskan hasilkan uang dengan menawarkan videogram atau video khusus dari Anda untuk penggemar. Oke, kita coba klik aktifkan. Tapi ini bukan berarti aku langsung mengaktifkan iklannya, karena kita harus lihat briefingnya di sini dulu ya. Nah, di sini tertulis hasilkan uang dengan etalase creator. Akun pembayaran yang ada akan ditautkan, jadi Anda bisa langsung mulai menghasilkan uang gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini simulasinya kurang lebih dia seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta untuk kita bikin videogram, nanti kita ya kirim buat dia aja gitu secara privacy kayaknya. Nah, kemudian nanti videonya itu bisa di-download ya sama si pembeli yang bersangkutan, yang mana nanti kita bisa ngatur harga dan sebagainya gitu kan. Nah, terus kalau kita gulir ke bawah, di sini tertulis bahwa kemarin ini ada 1 poin aja ya, sekarang udah 3, berarti udah diperbarui sama Facebook gitu. Nah, di sini poin yang pertama, buka cara baru untuk memperoleh pendapatan katanya. Tawarkan pengalaman virtual unik seperti videogram untuk kesempatan menghasilkan uang. Oke ya, jadi ya intinya di sini kita jual videogram yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua, berikan visibilitas lebih pada profil Anda. Jalin hubungan yang lebih mendalam dengan penggemar ya, dengan menawarkan pengalaman virtual. Pengalaman virtual itu maksudnya kayak bisa secara personality ya guys ya. Jadi misalnya kalau ada followers kita, fans lagi emang udah ada fans gitu. Ya pokoknya kalau ada mereka yang minta kayak, Kak bikinin video ini dong bla 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 gitu kan. Nah, terus kita bikinin buat dia, tapi ada harganya gitu loh. Ada uang yang harus mereka bayar buat kita gitu. Nah, terus poin yang ketiga, dapatkan pemberitahuan ketika penggemar ingin terhubung. Aktifkan notifikasi pengingat untuk menyiapkan etalase dan mendapatkan pembaruan tentang permintaan Anda gitu ya. Jadi ya ini seputar notif lah gitu. Nah, kalau kita baca dari 3 poin yang ini ya, itu berarti fitur etalase creator ini kurang lebih sama seperti fitur langganan. Kemarin pas aku posting di channel YouTube ini ya, di bagian postingan itu ada yang komen bahwa ini kayaknya kurang lebih dengan fitur langganan Kak. Yap, aku juga menangkap poin yang sama ya, kurang lebih seperti fitur langganan. Hanya saja kalau di fitur langganan itu kita bisa jual jasa ini itu dan bisa dalam bentuk video yang panjang, sementara kalau videogram ini dia durasinya hakikatnya terbatas ya, karena namanya juga videogram gitu loh. Ya intinya orang langganan video kita, tapi mereka bukan langganan bulanan gitu guys, jadi per item ya. Kalau langganan yang fitur yang satunya lagi itu kan dia langganannya per bulan gitu ya. Nah, sedangkan yang ini dia per item. Jadi kalau dia minta kita bikinin video tertentu, misalnya dalam sehari 5 video, ya udah gitu, kita jual aja itu 5 videonya tanpa si pembeli itu terikat langganan. Kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, buat teman-teman yang belum paham apa sih itu videogram, kita coba di sini cek ke Mbah Google aja gitu ya, terkait apa itu videogram. Nah, kita ini aja, videogram adalah, nah kurang lebih definisi secara umumnya itu seperti ini ya guys ya. Videogram adalah video singkat, biasanya berdurasi 30 detik, yang dapat direkam dan dikirimkan kepada narapidana untuk membantu mereka menjaga hubungan dengan keluarga dan teman. Videogram juga dapat merujuk pada ringkasan visual sebuah video yang dapat dibuat dari video sendiri atau dari video di platform seperti YouTube. Selain itu, videogram juga dapat merujuk pada objek fisik yang berisi karya audiovisual seperti kaset, video, atau DVD. Kalau misalnya kita bawa ke ranah sosial media sih, ini seperti gram ya. Gram itu kan dari Instagram ya. Nah, jadi ya ini tuh kayak, ya tadinya itu kayak video story Instagram gitu guys. Nah gitu kurang lebih ya dari yang aku tangkap. Di sini juga ada makna lainnya lagi ya, videogram adalah kepanjangan dari video Instagram. Tuh benar kan apa yang aku bilang tadi gitu, yang merupakan salah satu fitur yang ada di Instagram yang dimanfaatkan remaja desa
pegunungan sebagai media mereka dalam memperoleh pengetahuan ilmu agama Islam gitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa fitur etalase creator ini ya, monetnya itu terinspirasi dari saudaranya Facebook nih, yaitu Instagram gitu ya. Nah, teman-teman jangan pikir Facebook plagiat Instagram, enggak. Facebook sama Instagram itu saudaraan, guys, gitu. Mereka satu perusahaan ya. Mereka sama-sama di bawah Meta gitu. Oke, jadi sampai di sini teman-teman udah bisa pahami ya kalau videogram itu video yang durasinya bisa singkat banget dan dia itu umumnya bentuknya kayak reels gitulah ya. Yang orang-orang itu bisa beli ke kita gitu. Kalau misalnya teman-teman bahas tentang ini nih, resep masakan gitu kan, kontennya masak misalnya. Nah, nanti kalau ada orang yang minta, "Kak, buatin dong resep masakan pecel lele," misalnya ya. Soalnya saya belajar bikinnya sendiri tapi gagal mulu gitu kan. Padahal pecel lele mah nasi ya. Nasi sama lele digoreng gitu kan. Apa yang lebih susah ya? Pempek lah, pempek ya. Misalnya ada followers teman-teman minta resep bikin pempek yang berhasil itu gimana, yang enak, yang kenyal gitu kan, yang ikannya berasa gitu kan. Nah, teman-teman bisa bikinin videogramnya khusus buat dia aja gitu loh, buat dia yang minta resep yang bersangkutan ya. Jadi dia harus beli tuh videonya kalau mau gitu ya kan, soalnya eksklusif gitu. Bisa jadi resep itu ya resep andalan kita sendiri gitu, yang tadinya kita nggak mau orang lain tahu, tapi karena ada yang kepengen banget nih, ya udah kita jual aja tuh resepnya gitu kan, berupa video. Nah, kayak gitu. Ini cocok ya buat teman-teman yang kontennya itu arahnya ke sana gitu loh. Yang tutorial-tutorial ini itu atau jasa apa ya, buka kelas misalnya. Nah, itu bisa tuh kalau buat mau yang privatean gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau buat aku pribadi di niche kontenku yang seputar entertainment, aku masih mikir sih gitu. Oke, sekarang kita coba klik mulai sekarang. Nah, ini bukan berarti aku langsung mengaktifkan ya, karena masih ada klik lanjut dan sebagainya nanti. Di sini minta diisi email tidak ditemukan katanya, padahal di fanspage-ku ada loh emailnya gitu. Terus nomor HP tidak ditemukan, ya nomor HP di fanspage-ku aku privasikan sih gitu. Jadi yang enggak semua orang bisa lihat gitu ya. Tapi nantilah ini aku atur karena balik lagi aku belum kepikiran gitu ya, apa sih videogram apa yang mau aku pasarkan di fanspage-ku ini gitu kan. Nah, kalau kita klik lanjut, nah di sini kita bakalan diminta untuk ini guys, harga gitu ya, dan harganya ini kursnya dalam dolar ya by the way. Kalau langganan kan guys, kalau nggak salah itu dalam rupiah ya. Nah, kalau yang ini dalam dolar gitu ya, mungkin belum diedit lah sama Facebook ya, sehingga belum mampu menyesuaikan terhadap negara kita. Tapi nggak tahu lah nanti ke depannya gitu. Oke. Nah, di sini rentang harganya itu bisa dari $49 gitu ya. $49 itu berapa berarti guys? $49, $0,49 maksudnya. Itu berarti nggak nyampe, mungkin sekitar 10.000 ya, mungkin ya, atau ya 8.000, pokoknya sekitar situlah, nggak nyampe 16.000 lah intinya. Soalnya sekarang $1 itu 16.000 rupiah lebih ya. Nah, terus harga paling mahalnya itu $49,99. Ini sekitar 600 ribuan ya, 600 sampai 800 ribuan mungkin ya. Nah, dan di sini otomatis ya dari Facebook itu menyarankan harganya $4,99 itu guys. Ini aku nggak milih ya yang tengah-tengah ini ya, $4,99, tapi dia kayak jadi tuh langsung aja kan dikasih Facebook sarannya itu ya di situ gitu loh. Cuma balik lagi aku belum tahu apa nih yang mau aku jual videogramnya gitu kan. Followersku kira-kira urgensinya mereka butuh apa gitu. Nah, tapi balik lagi buat teman-teman yang istilahnya udah punya ide nih ya, buat yang istilahnya niche kontennya itu etalase creator banget gitu ya. Bisa ya dimanfaatkan fitur ini sebisanya gitu. Mau itu creator besar, creator kecil, yang penting udah punya audiens dan audiensnya itu loyal ya di kontennya teman-teman. Bisa coba-coba gitu ya. Nah, ini kalau aku klik lanjut lagi kira-kira bakalan apa ya gitu, aku nggak tahu, dan aku nggak mau nyoba karena takutnya nanti langsung aktif guys. Nah, gimana menurut teman-teman, apakah teman-teman akan bisa memanfaatkan fitur yang bersangkutan bagi yang udah dapat? Kalau buat aku pribadi sih aku masih mikirin sih ya, kira-kira ya videogram yang seperti apa yang bisa aku jual gitu kan untuk para followersku terutama ya di fanspage yang bersangkutan. Tapi nantilah lihat ke depannya, karena buat aku sendiri itu juga belum kuaktifkan ya by the way fiturnya. Aku masih mikir-mikir gitu loh, ini kalau aku aktifkan kira-kira akan ada risiko tertentu nggak yang bakalan terjadi terhadap fitur monet yang lainnya. Ya udah deh, lihat nanti aja ya. Kalau aku udah ngaktifin dan udah kayak menghasilkan sesuatu, mungkin nanti bakalan aku kabarin juga ke teman-teman. Stay tune aja di channel ini ya. Oke, thank you buat yang udah nonton sampai selesai untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya insyaallah esok hari. Sampai jumpa. Bye bye.